Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Virgan Saifur Rahman dari jurusan Bimbingan dan Konseling kelas reguler semester 2B. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran dengan merasume video yang saya tonton. Di sini saya terdapat dua webinar yang saya tonton, diantaranya yang berjudulkan webinar Kiat Sukses Pembelajaran Berdiferensiasi dan juga webinar Kurikulum Merdeka Pembelajaran Berpusat kepada Peserta Didik dari channel YouTube Direktorat Sekolah Dasar. Baik, yang pertama mengenai kurikulum. Mengenai kurikulum Merdeka Belajar yang narasumbernya yaitu Bu Dewi Nurani, SKM MMSI. Kurikulum Merdeka diluncurkan pada tanggal 11 Februari tahun 2022 yang asalnya dikenal sebagai kurikulum paradigma baru yang ditawarkan sebagai salah satu opsi untuk pemulihan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Mengapa kurikulum Merdeka Belajar ini ditawarkan atau dibutuhkan sebagai pemulihan pembelajaran akibat pandemi COVID-19? Karena berbagai penelitian telah membuktikan bahwa ketika kita mengalami krisis pembelajaran, kita memerlukan kurikulum yang fleksibel, di mana salah satu keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar ini adalah kurikulum yang berfokus kepada materi esensial dan juga pengembangan potensi peserta didik sehingga para pengajar bisa melihat karakteristik dari peserta didiknya masing-masing. Lalu karena di dalam kurikulum ini juga salah satu esensinya yaitu kompetensi pencapaian pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga belajar dapat lebih mendalam, bermakna dan juga menyenangkan. Lalu apa sih keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar ini? Di antaranya yaitu memberikan kemerdekaan baik untuk pengajar, kepala sekolah, staf pendidik ataupun terhadap peserta didiknya itu sendiri. Untuk memilih pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Lalu keunggulan lainnya diantaranya lebih relevan dan juga interaktif. Pembelajarannya bisa melalui kegiatan proyek yang memberikan eksplorasi atau yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih bereksplorasi, menggali isu-isu seperti isu aktual, isu lingkungan dan juga kesehatan dan lain-lain sebagainya untuk mendukung perkembangan karakteristik dan potensi peserta didik. Lalu selanjutnya mengenai pembelajaran dari webinar Kiat Sukses Pembelajaran Berdiferensiasi dengan narasumber Ibu Farah Aryani. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara pendidik dan juga peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran itu dirancang untuk mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat percapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dengan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Jadi pembelajaran diferensiasi ini adalah suatu proses pembelajaran
belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka butuhkan. Sehingga mereka tidak merasa frustasi, depresi, dan juga merasa gagal ketika dalam pengalaman belajarnya. Lalu fokus dari pembelajaran diferensiasi ini adalah kualifikasi pencapaian tujuan belajar yang beragam, termasuk cara untuk menumbuhkan identitas unik sebagai pelajar dan bersosialisasi norma atau nilai sesuai dengan lingkungan masyarakat. Mungkin cukup sekian pemaparan resume dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.